Assalamualaikum, jumpa lagi di sini Ngapak. Untuk pagi ini aku mau bikin video bahasa Taiwan yang dipakai sehari-hari. Dan kita mulai ya. Buat yang di Indonesia yang ingin belajar bahasa Mandarin, walaupun tidak bisa semuanya, setidaknya tuh tahu bahasa yang hari-hari dipakai. Seperti kita bahasa Inggris, walaupun kita tidak mengetahui bahasa Inggris semuanya, tapi setidaknya kayak makan, minum, tidur, aku sayang kamu, sedikit-sedikit lah bahasa yang hari-hari itu tahu. Sama dengan bahasa Taiwan, walaupun tidak semuanya tahu, tapi setidaknya yang hari-hari tahu, yang kita setiap harinya diucapin gitu lah. Oke, cikidon ya. Nih bahasa Taiwannya nasi. Bahasa Indonesianya nasi, bahasa Taiwannya fan. Fan. Telur, tan. Hampir sama ya, fan nasi, tan telur. Cuci, pergi. Sayur, cai. Masak, cu. Cu. Pendek ya, cu. Kalau babi, curo. Kalau masak, cu. Ciu ya, cu. Hampir sama, cuman adanya yang beda. Pasar, secang. Nah, ini sebelahnya tuh yang saya tuh wo. Itu perkenalan diri ya. Bahasa yang sering kita pakai. Saya, kamu, dia, kalian, mereka. Wo, saya, ni, kamu, ta, dia, tamen, nimen, nimen kalian, tamen mereka, ta dia, men mereka tuh kalian gitulah, kalian nimen, tamen mereka. Nah di sini aku mau gabung-gabungin yang sejodoh-sejodoh ya, seperti mandi, si cao, tidur, sui cao. Ini hampir sama antara mandi dan tidur. Beli, mai, cabai lacau. Duduk, cing, cuo. Bangun, cilai. Nah, ini kan kosakata ya, antara bangun dan duduk. Duduk, cing, cuo. Bangun, cilai. Nenek, ama, akong, kakek. Nah, ini yang satu paket. Adik laki-laki itu namanya Titi, nggak kayak kita ya. Kalau di Taiwan tuh adik laki-laki tuh bilangnya Titi. Kalau adik perempuan itu Meme. Kenapa TKW selalu panggilnya Meme? Itu maksudnya kita manggil perempuan yang usianya di bawah kita. Makanya manggilnya Meme. Banyak banget di konten-konten TikTok pada ngomong, "Hei, kamu kan orang Jawa, bukan orang Cina." Pada sok-sokan Cina panggilnya Meme. Aduh, itu sering banget aku baca komen begitu. Kadang-kadang di komenku juga ada yang komen, Mbak kan orang Jawa, kenapa sih pada panggil kamu Meme? Memang kamu keturunan Cina. Bukan begitu, maksudnya bukan masalah keturunan Cinanya. Bahasa Taiwan, kalau kita memanggil sesama wanita usianya lebih muda dari kita, panggilnya Meme. Kalau panggil wanita umurnya di atas kita, Cece. Banyak banget. Cece, emang kamu orang Cina. Bukan masalah orang Cinanya, kita menyesuaikan adat budaya yang kita tempati. Paham dari sini ya? Masa kita tinggal di Taiwan harus memakai adat Arab? Masa kita tinggal di Taiwan harus memakai adat Indonesia? Enggak semuanya.
Jadi kita tuh menghargai adat budaya yang kita tempatin, toh itu tidak melanggar norma agama negara kita, kecuali menyimpang dari norma agama kita itulah salah. Maaf ya Besti, suaraku agak beda karena aku lagi sariawan 3 titik. Aduh, cara bicaraku tuh susah banget. Jadi misal ada laki-laki memanggil wanita di atas usianya dia, panggilnya juga ceceh. Entah itu laki-laki atau perempuan, kalau manggil wanita yang usianya lebih tua tuh panggilnya ceceh. Kalau memanggil usianya lebih muda dari kita tuh manggilnya meme. Mudeng ya. Terus kalau kita panggil laki-laki usianya di bawah kita, aku perempuan memanggil laki-laki usianya kok kelihatannya lebih muda dari aku panggilnya Titi. Kalau dia umurnya lebih tua dari aku panggilnya keke. Keke bukan kece, ini aku nulisnya kece. Nah, keke ya. Maklum aku bikin nulisnya tuh tadi gugup. Jadi kalau manggil paman itu susu pakai su. Kalau bibi ai. Nggak boleh loh, ada undang-undangnya di Taiwan. Kita memanggil wanita yang usianya beranjak tua, tapi belum tua banget. Jangan panggil ama loh. Ama itu artinya nenek ya. Ada undang-undangnya, pernah ada yang manggil belum tua dipanggil nenek. Ama. Marah loh, kena denda. Jadi kalau manggil jauh lebih baik tuh ai. Ai itu bibi. Naik bos laki-laki panggilnya laupan. Kalau bos perempuan laupan yang bos perempuan, laupan bos laki-laki. Jadi ini yang banyak banget jadi bermasalahan tuh yang ini nih sama TikToker. Alah, baru jadi TKW, panggilnya sok cece. Alah, orang Jawa tulen panggilnya meme. Emang lu orang Cina, emang keturunan Cina. Jangan begitu ya. Jadi aku pengen banget bahasa hari-hari yang dipakai di Indonesia pun mengetahui bahwa itu bahasa Taiwan hari-hari yang dipakai dan sudah adat. Kayak kita tinggal di Indonesia. Mbak Yu. Nah, manggil wanita di atas kita. Mbak Yu, ya Yune, Akange, Adine. Coba kalau di Indonesia aku pakai Cece, Titi, Susu, Ai. Ya diguyu cecek toh. Sama nang Taiwan. Ya kadang-kadang aku ya panggil nganti yu. Ya sekedar untuk menyapa. Tapi kebanyakan aku walaupun di Taiwan ya udah tahu aku tuh orang Indonesia tetap panggilnya beli apa Karena ada orang Taiwan yang mendengar. Oh, nih Changwa kan Tama. Kamu tanya dia mah. Tuh, karena dia udah mendengar kata Cece. Oh, berarti dia manggil dia Cece itu usianya lebih tua dari dia. Oh, dia lagi ngomong sama dia. Jadi orang Taiwan tuh kayak sensitif banget, tahu gak sih? Kalau ada orang Taiwan kita ngomongnya semua bahasa Indonesia. Seolah-olah tuh kayak kita ngomongin dia, tahu gak? Terutama bosku. Aku kalau ketemu sama orang Indonesia, aku sering banget bahasa Mandarin ya. Terus aku nanti selipin. Ojo ngomong Jawa, bosku ciri gandaran ngrasani. Aku cepetan diselipin bahasa itu. Oh, iya Cek. Tuh ya laban, woman ini rena. Woman genta cia cai ini hancin. Maksudnya dia ngomong, iya aku sama-sama orang di Indonesia. Rumahku di Indonesia sama dia tuh deket. Dulu. Jadi banyak orang Taiwan yang punya pembantu, terus pembantunya ketemu orang Indonesia. Kalau pembantu sama pembantunya ngomong bahasa Indonesia, dikiranya sama majikan itu lagi ngerasain dia. Paham ya yang pada di Indonesia? Kadang-kadang banyak yang banget yang pada nggak salah paham orang-orang yang di Indonesia. Ya sok-sokan
Di Taiwan baru berapa tahun, sugih juga belum, kaya juga belum, sok-sokan pakai bahasa Mandarin. Alah, bahasa Jawanya hilang. Bukan masalah begitu, lihat kondisi. Kalau aku perginya sendiri, aku cuek. Sampean wong ndi? Tuku apa gitu? Pokoknya enak banget dia mangan kene enak. Aku santai bahasa Jawa, Cilacap ngapak. Tapi kalau aku pergi sama majikan, aku langsung, "Hei Cece, ni mai semua. Wow, cuma hao nih. Kamu beli apa? Enak banget itu. Hei, ni men cuci wan ma. Kalian pergi enggak?" Aku ngomong bahasa Mandarin. Karena majikanku mendengarkan, oh, pembantuku lagi ngomong sama dia. Gitu. Jadi jangan yang Indonesia jangan dikit-dikit paranoid, dikit-dikit buruk sangka ya. Jadi aku kepengen banget bikin konten yang mengasih tahukan ke orang-orang yang Indonesia yang belum ke Taiwan dan belum mengetahui adat istiadat di Taiwan. Bahwa banyak banget TKW panggilnya Cece, Meme. Itu bukan maksud meninggalkan adat budaya Indonesia ataupun sok-sokan jadi orang Taiwan, bukan. Jadi tahu kalian ya, orang Taiwan tuh banyak banget yang sensitif kalau kita ngomong bahasa daerah kita. Kata dia itu lagi ngerasain dia. Itu ngerasain aku, kata Kongo. Aku kalau dengar kalian ngomong bahasa daerah tuh kayak orang, jangan-jangan mereka ngerasain aku nggak baik atau aku gimana. Gitu tahu nggak? Oh, bukan begitu. Ya udah lain kali aku kalau ketemu sama orang Indonesia, aku pakai bahasa Mandarin ya, biar kamu jangan salah paham. Iya, biar aku tahu. Nanti kepala aku isengin. Loban, ini namanya beli mie, main. Lama-lama bosku suka, orang-orang Indonesia belum dengerin. Tuh, beli ceke, main ceke, beli ini. Lama-lama bosku suka menggabungkan bahasa Mandarin dengan bahasa Indonesia. Jadi ketawa-ketawa. Jadi apa ya, kita menempatkan diri di negara orang. Apalagi sudah tahu majikannya nggak suka kita ngomong sama yang sesama negara dengan bahasa daerah. Karena anggapan mereka tuh ngerasain dia. Jadi jauh lebih baik kita memakai bahasa yang kita tinggal, kita tempati. Agar apa? Tidak membuat suasana kurang baik gitulah ya. Jadi kita tuh belajar menempatkan diri di negara orang dengan baik. 1, 2, jangan membuat orang pribumi di sini tuh merasa curiga pada kita. Kalau apa-apa sudah timbul rasa curiga tuh susah, tahu nggak? Ini curiga, begitu curiga, ya kayak orang suami istri curigaan, ngenes tahu. Sama, kita kerja di Taiwan bukan hitungan hari, jam, bulan, bertahun-tahun, coba 7 tahun kayak aku. Kalau udah timbul rasa curiga, capek hati tahu nggak sih? Karena kita kerja di sini ngerawat orang tua tuh 24 jam. Masa sih 24 jam mempunyai rasa curiga? Aduh, Mak. Mas. Jadi aku selalu pakai bahasa Mandarin ya. Makanya ilatku kadang-kadang tuh kayak kurang cetak. Karena kebanyakan aku ngomong Mandarin, bukan aku lupa bahasa Indonesia ya. Jadi aku sering banget aku kalau lagi bikin video konten terus masukin ke YouTube. Nanti aku ngecek pakai HP yang satunya lagi. Loh, kok bahasaku kurang jelas R-nya. Kayak ke bawah Mandarin gitu. Sebenarnya bukan aku buat-buat ya. Kayak kadang-kadang keceletot latte gitu loh. Oke, lanjut lagi ya. Nih udah sampai bawah ya, di samping nih. Pagi, cawan. Orang Taiwan suka banget kalau kita ngomong selamat pagi bos, cawan lauban, cawan lauban yang, cawan titi, cawan mimi. Anak-anak kecil kayak kemarin cucunya kesini, panggilnya juga Titi umur 2 tahun. Nggak, Titi tuh artinya adik laki-laki, nggak harus dewasa, nggak harus bayi. Aku panggilnya Titi. Di Taiwan pun adatnya begitu. Umur 2 tahun
kita panggilnya Titi, laki-laki. Umur 12 tahun, kita panggilnya Titi. Umur 17 tahun, karena lebih muda dari aku panggilnya juga Titi. Sama Titi. Titi artinya itu panggilan untuk laki-laki yang usianya di bawah kita sendiri yang mau manggil. Misal yang mau manggil tuh umur 12 tahun, panggil ke yang bawahnya ya Titi. Manggil ke atasnya ke. Gitu. Kita ngukur dari diri kita sendiri. Ada yang umur 35. Aku sekarang 39. Aku manggilnya juga ya ke 35 Titi. Orang di bawahnya aku gitu loh. Intinya panggilan laki-laki yang usianya di bawah kita tuh Titi. Panggilan untuk laki-laki yang usianya di atas kita tuh ke. Panggilan kepada wanita yang usianya di bawah kita, panggilannya meme. Panggilan pada wanita yang usianya di atas kita, ceceh. Paham ya? Nih, tidur, sui jiao. Bangun, cilai. Makan, cefan. Minum, he sui. Menyapu, saoti. Mengepel, tuoti. Besok, ming tian. Hari ini, cin tian. Lusa, ho tian. Tahun ini, cin nian. Nian itu tahun. Tahun besok, ming nian. Besok, ming tian. Tahun besok, ming nian. Hari ini, cin tian. Tahun ini, cin nian. Nah, hampir sama ya. Nah, di sini tuh banyak banget kosakata yang hampir sama. Cuma bedanya dikit. Makanya kalau di Taiwan ngomong beda tuh artinya bisa kemana-mana. Contoh. Sering banget anak TKW yang baru datang di Taiwan kalau ngomong cipai, cipai, cipai. Itu gorengan ikan, gorengan ayam kayak Kentucky. Tapi kalau ngomongnya nggak benar bisa menjadi fatal, alat kelamin perempuan. Jadi kalau beli itu ngomong harus hati-hati banget. Tapi orang-orang Taiwan sudah mulai paham. Pasti ini ngomong tuh orang Indonesia, ilatnya kaku. Jadi bahasa cipai, cipai tuh hampir ucapannya tuh hampir mirip, tapi itu artinya yakin fatal banget antara Kentucky dan alat kelamin. Coba kalau ngomongnya hati-hati. Makanya aku kalau beli itu, mau main cegah. Aku takut banget ngomong. Aku belum pinter bahasa Mandarin. Aku takut banget ngomong. Nanti salah gitu. Alah anu apa? Masa ngomong alat kelamin wanita? Jadi fatal kan. Makanya kadang-kadang bahasa Taiwan tuh banyak banget yang kosakatanya tuh tulisannya sama, tapi cara ngomongnya di bibir beda dikit. Aduh, artinya jadi fatal. Oh ya. Nah, ini inti dari video ini, aku pengen mengenalkan bahasa Taiwan yang hari-hari, terutama sebutan panggilan kepada orang. Nih ya. Jadi ini harus dipahami banget buat orang-orang yang Indonesia. Jika anak-anak muda yang kalian punya TikTok, pasti punya. Dengar kata-kata meme, titi, cece, itu jangan suudon. Jangan sok komen begitu ya mulai hari ini. Jadi kita tahu itu bahasa adat di sini. Hargai karena kita tempat tinggal di negara orang. Jadi kita harus menempatkan diri dengan baik di negara yang kita tempatkan. Paham ya? Oke, semoga bermanfaat bagi yang belum tahu. Nanti aku bikin video lagi yang penyambungan kata. Misal mau pergi ke pasar beli sayur gitu ya. Untuk kali ini nih, semoga bermanfaat buat yang belum tahu. Zaijian. Zaijian itu sampai jumpa. Zaijian, zaijian.